Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dan keadaan yang sehat. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya mencari ilmu. Ilmu merupakan cahaya menerangi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dan sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Seperti sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa semangat belajar tidak boleh berhenti hanya karena usia, waktu, atau keadaan. Teman-temanku sekalian, dengan ilmu kita bisa mencapai cita-cita. Dengan ilmu kita dapat membangun bangsa yang membantu sesama. Namun, ilmu tidak bermanfaat jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Karena itu, marilah kita belajar tidak hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, mendengarkan guru, membaca buku, dan mencari pengetahuan. Sebanyak-banyaknya, sebab ilmu adalah bekal berharga yang tidak akan pernah habis. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberi semangat untuk terus mengamalkan dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, para bapak ibu guru serta teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema adab mencari ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan. Tanpa ilmu kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun, seberapa pentingkah adab dalam mencari ilmu? Adab yang baik adalah kunci agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Apa saja adab-adab itu? 1. Niat yang ikhlas. Niat mencari ilmu semata-mata karena Allah, bukan untuk pamer atau mencari harta. 2. Hormati guru. Jangan pernah malu untuk bertanya dan selalu menghormati guru dengan tulus. Guru adalah orang tua kita di sekolah. 3. Dengarkan baik-baik. Saat guru menerangkan, kita harus fokus dengan mendengarkan, jangan bermain-main dan menyibukkan diri. 4. Semangat belajar. Kita harus semangat untuk terus belajar meskipun itu hanya sedikit. Jangan pernah kita merasa puas dan teruslah mencari faedah ilmu. 5. Mengamalkan ilmu. Ilmu yang didapat harus diamalkan. Jangan hanya jadi pengetahuan, tapi jadikan ilmu itu untuk mengembalikan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman, janganlah kita lupakan adab-adab ini. Ingatlah, ilmu tanpa adab seperti kopi tanpa buah. Jadi mari kita luruskan niat, hormati guru, dan semangat mencari ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan guru yang saya hormati serta temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini ingin menyampaikan pidato tentang adab mencari ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Adab mencari ilmu adalah 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Selalu berdoa dalam mencari ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. 4. Menjauhi maksiat. 5. Jangan sombong saat mencari ilmu. Dan kita sebagai pelajar bertugas untuk mencerdaskan diri kita sendiri. Dan kita wajib sekali mencari ilmu. Karena apa?
tantangan di masa depan jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Seperti di dalam hadis berkata, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita wajib mencari ilmu, walaupun di negeri mana saja. Kita harus tetap mencari ilmu. Kalian di masa depan pasti ingin sukses. Bagaimana caranya? Caranya kita harus rela ilmu setinggi-tingginya. Mengapa kita harus cari ilmu? Agar kita mencapai apa yang diinginkan dan tidak hanya angan-angan saja. Jadi, tugas seorang pelajar harus selalu mencari ilmu tanpa berputus asa. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terlihat samar, pergi berlari membawa kampak. Terdengar sih terdengar, tapi sayang tidak kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi anutan kita semua. Semoga kita senantiasa mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Acara Maulid Nabi ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dengan memperbanyak sholawat kita menunjukkan cinta kita kepada beliau. Berbicara soal cinta di sekolah, teman-teman merasakan dengan lagu yang seperti ini. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayanganmu, kekasihku. Di saat kita melekat, kucing pun terasa coklat, hehehe. Namun cinta kita kepada makhluk tidak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi. Sabda Nabi, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. H.R. Bukhari. Oleh karena itu kita harus lebih mencintai Nabi dan tidak berlebihan mencintai manusia, sebab hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam zina. Na'udzubillah. Ketika cinta sudah membutakan, larangan-larangan agama pun akan dilanggar demi memuaskan nafsu. Jika kita mencintai Nabi, rajin bersolawatan dan beribadah kepada Allah, insya Allah hidup kita akan berkah dalam dimudahkan, terutama bagi
Hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari kita pergi ke sekolah, kita bawa buku, bawa pensil. Tujuannya apa teman-teman? Belajar. Betul, kita semua ingin pintar, ingin jadi juara, ingin jadi orang sukses, betul. Tapi teman-teman tahu tidak, ada yang lebih penting daripada sekedar menjadi pintar. Ada yang harus kita miliki sebelum kita mendapatkan ilmu. Apa itu? Jawabannya adalah adab. Imam Malik, seorang ulama besar, pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Loh, kenapa begitu? Ilmu itu ibarat air hujan yang bersih dan suci. Adab itu ibarat wadah yang gelasnya. Bayangkan kalau kita punya air bersih, tapi kita masukkan ke gelas yang kotor penuh lumpur, apakah airnya masih bersih? Tidak. Pasti airnya jadi kotor dan tidak bisa diminum. Begitulah ilmu. Kalau kita mencari ilmu tapi tidak mempunyai adab, ilmunya tidak akan berkah, ilmunya tidak akan bermanfaat, malah bisa bikin kita jadi sombong. Nauzubillah min dzalik. Lalu, apa saja adab mencari ilmu yang harus kita punya hari ini? Saya akan sampaikan 3 adab utama sang pencari ilmu. Adab yang pertama dan paling utama adalah luruskan niat. Coba, kita belajar untuk apa? Apakah untuk pamer nilai 100 ke teman-teman? Apakah untuk dibilang bahwa kamu pintar banget? Atau supaya bisa dapat ranking 1 dan mengalahkan si fulan? Bukan, teman-teman. Niat kita mencari ilmu adalah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar karena ingin menjadi anak yang soleh, ingin membahagiakan orang tua, dan ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, Inna ma'al a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita benar, belajarnya jadi ibadah, capeknya kita, ngantuknya kita, semuanya dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau. Adab yang kedua adalah hormat kepada guru. Siapa yang setiap hari sabar mengajar kita membaca? Guru. Siapa yang tidak pernah lelah membimbing kita berhitung? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Tanpa guru, kita tidak akan tahu apa-apa. Maka, kita wajib berhormat kepada guru. Bagaimana caranya? Pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Jangan ngobrol sendiri, jangan mainan pensil, apalagi main game di lagi. Kedua, berbicara dengan sopan, tidak boleh membentak atau memotong pembicaraan guru. Ketiga, doakan guru kita, ya Allah sehatkan guruku, berkahi ilmunya, dan masukkan beliau ke surgamu. Amin. Imam Syafi'i, ulama yang sangat cerdas itu, begitu hormatnya kepada gurunya. Beliau kalau membalik halaman buku di depan gurunya pelan-pelan sekali. Kenapa? Supaya suara kertasnya tidak mengganggu sang guru. Masya Allah. Adab yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan sabar. Teman-teman, mencari ilmu itu tidak bisa instan. Tidak seperti bikin mie instan diseduh air panas 3 menit jadi. Tidak bisa. Mencari ilmu itu butuh proses, butuh kesabaran dan kesungguhan. Kalau ada pelajaran yang susah, jangan langsung menyerah. Aduh, matematika susah banget, aku nyerah aja. Jangan begitu. Cobalah kita tanya teman. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berjanji, Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah janji akan mengangkat derajat kita asalkan kita mau bersungguh-sungguh mencari ilmu dengan adab yang baik. Hadirin yang berbahagia, jadi apa 3 adab utama mencari ilmu tadi? 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Hormati guru kita. 3. Sungguh-sungguh dan sabar dalam belajar. Ingat ya teman-teman, ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah, sia-sia. Lebih baik punya sedikit adab daripada punya banyak ilmu tapi tidak beradab. Yuk, mulai hari ini kita janji pada diri sendiri, kita akan jadi pencari ilmu yang beradab agar ilmu kita berkah dan kita semua menjadi juara yang sejati.
juara di dunia, dan juara di akhirat. Siap teman-teman? Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Makan durian di atas batu, rasanya enak tiada tara. Cukup sekian pidato dariku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamal insana ma'lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mulia, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. La ilaha illallah. Bagus, teman-teman. Coba saya tanya, siapa yang di sini mau jadi anak pintar? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi anak soleh dan soleha? Saya. Nah, siapa yang mau masuk surga? Alhamdulillah, semuanya mau ya. Nah, kalau mau pintar, mau soleh, dan mau masuk surga, ada kuncinya loh. Kunci ini penting sekali. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang adab mencari ilmu. Teman-teman yang berbahagia, kita semua tahu mencari ilmu itu hukumnya apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin." Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu ibarat cahaya. Teman-teman, tunjukkan telapak tangan seperti memegang lampu. Ilmu membuat kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ilmu membuat kita bisa membaca, berhitung, dan mengerti Al-Quran. Tapi ada tapinya nih. Ilmu saja tidak cukup. Punya ilmu tapi sombong, suka melawan orang tua, suka mengejek teman, ilmunya jadi tidak berkah. Kenapa? Karena dia tidak punya adab. Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Bahkan ada ulama yang bilang, al-adubu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Lalu apa saja sih adab mencari ilmu itu? Banyak sekali. Tapi hari ini saya mau bahas 3 saja. Siap dengar? Ya, adab yang pertama, ikhlas niatnya karena Allah. Teman-teman, kita berangkat sekolah, kita mengaji di TPA, kita belajar di rumah, niatnya harus lurus. Karena siapa? Betul, Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji. Wow, si Bulan pintar banget. Bukan karena ingin dapat ranking 1, terus pamer piala. Boleh kita mau ranking 1, tapi niat utamanya adalah agar Allah ridho. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kalau niatnya ikhlas, ilmunya insya Allah nempel dan berkah. Adab yang kedua, menghormati guru. Siapa yang memberikan kita ilmu di sekolah?
adalah ulama besar yang sangat pintar, tapi saking hormatnya sama gurunya, Imam Syafi'i kalau membuka lembaran di kitab di depan gurunya pelan-pelan sekali. Kenapa? Biar gurunya tidak terganggu dengan suara keras. Masya Allah. Kita bagaimana? Kalau guru sedang menerangkan di depan, kita malah mengobrol sendiri di belakang. Kalau guru memberi tugas PR, kita malah main game. Kalau ketemu guru di jalan, kita malah pura-pura nggak lihat. Ayo semua, sekarang kita hormati guru kita ya. Dengarkan saat beliau mengajar, kerjakan tugasnya, ucapkan salam. Kalau bertamu, doakan guru-guru kita agar selalu sehat. Setuju? Adab yang ketiga, bersungguh-sungguh dan tidak malas. Mencari ilmu itu tidak bisa sambil malas-malas. Teman-teman, tidak bisa kita belajar sambil tiduran, main HP, lalu berada jadi pintar. Tidak bisa. Adabnya adalah kita harus serius dan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? 1. Siapkan buku dan alat tulis. 2. Perhatikan pelajaran. 3. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maksudnya apa? Dicatat biar ilmunya tidak kabur. 4. Kalau tidak paham, berani tanya, jangan malu-malu. Kalau kita punya ilmu dan punya adab, Allah akan berikan kita hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? Allah akan mengangkat derajat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahul lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah, artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Mau diangkat derajatnya sama Allah. Teman-teman yang saya sayangi, ternyata tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Jadi kesimpulannya ada 3 adab penting mencari ilmu. 1. Niatnya ikhlas karena Allah. 2. Menghormati guru. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. Niatnya teman-teman, ilmu tanpa adab itu seperti pohon tanpa buah. Kehilangannya hebat, tapi tidak ada manfaatnya. Kita mau jadi anak yang cemerlang karena ilmu dan mulia karena adab. Ayo kita jadi generasi yang pintar akalnya, tapi juga santun akhlaknya. Pergi ke pasar membeli durian. Durian dibelah isinya 5. Jika ingin hidup bahagia di kemudian. Muliakan adat, tuntutlah ilmu. Katakan kayaknya cukup sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Unzur ma'khola waladan zurman khola. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru dan teman-teman sekalian, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun ada mencari ilmu juga sangat penting untuk keadilan. Dalam Al-Quran Allah SWT memberikan segala yang punya Tuhan sebagai pelajar kita harus memiliki adab yang baik. Dalam mencari ilmu pertama kita harus memiliki niat yang ikhlas, yaitu mencari ridho Allah.
menghormati guru dan menghargai ilmu yang diberikan. Ketiga, kita harus rajin dan tekun dalam belajar, tidak mudah putus asa, dan selalu berusaha untuk memahami materi yang diajarkan. Keempat, kita harus menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki adab yang baik dalam mencari ilmu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dalam kehidupan. Maka dari itu mari kita jadikan adab mencari ilmu sebagai pedoman dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman peserta lomba, hadirin sekalian yang berbahagia, serta para dewan juri yang saya muliakan. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita, karena dengan ilmu kita akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika hanya menuntut satu bidang ilmu saja, kehidupan ini akan tidak seimbang. Ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan umum atau biasa kita sebut iptek dan iktak memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman yang bunyinya, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa orang yang berilmu dapat beriman mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, di dunia orang yang berilmu lebih baik dari ibadah orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 poin keutamaan dan pentingnya ilmu dalam Islam. 1. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. 2. Menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh, Cina. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Utlubul ilma walau bisir," yang artinya carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. 3. Menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dalam hadis yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari dua
akhirat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita memacu diri untuk terus belajar dan belajar. Pantang menyerah sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu itu. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, berilmu dan beriman akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menuntut ilmu tidak ada batasnya hingga ke yang lain.